Dari tadi itu sejak misa itu saya mikir kok kayak nonton bioskop, karena yang bagian audiens itu gelap, ya, yang terang cuma bagian depan saja. Moga-moga ini tidak menggambarkan keadaan Yayasan Saphirius. Ya, ini tidak masuk dalam catatan. Saudara sekalian, khususnya saudara-saudari yang terlibat dalam kepengurusan Yayasan Saphirius Tanjung Karang, dan juga para peserta didik dan semua yang terlibat dalam karya kependidikan, pertama-tama perkenankanlah saya mewakili Uskupan Tanjung Karang ini mengucapkan propisiat selamat atas pelayanan lembaga atau karya pendidikan ini selama 95 tahun dan secara khusus dalam kemandiriannya yang ke-40. Moga-moga dalam perjalanan ini seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Ketua Panitia dan juga oleh Ketua Pengurus Yayasan, kita sungguh-sungguh akhirnya bisa maju dan berjuang bersama. Ada beberapa catatan kecil yang mungkin baik kalau kita bersama-sama bermenung atau refleksi, introspeksi bareng. Yang pertama, propisiat atau selamat kepada Yayasan Saphirius Tanjung Karang yang memiliki, tadi dikatakan sebagian besar anggotanya itu orang-orang muda. Ini adalah potensi yang amat luar biasa. Kalau saya pengurus yayasan, kalau justru pilih punya anggota atau orang-orang yang terlibat dalam kependidikan itu yang muda atau yang tua, jawabannya pilih yang mana? Pilih yang muda, karena yang muda itu bisa tua, tapi yang tua sudah tidak bisa muda lagi. Yang muda itu masih punya kesempatan panjang, kalaupun dibekali, bekalnya masih bisa panjang. Yang tua ya sudah tua ya, dibekali banyak-banyak akhirnya kabutan dan selesailah sudah. Maka dalam titik ini saya mengatakan propisiat selamat bahwa kita punya anggota yang kebanyakan orang-orang muda ya. Dan dalam peringatan atau perayaan kemandirian yang ke-40, kalau kita kemudian berpikir bahwa kita itu punya kebanyakan anggota-anggotanya orang muda, bagus. Moga-moga kita juga akhirnya punya semangat kerjasamanya juga semangat orang muda. Orang muda itu kan anak zaman ya. Maka kesempatan untuk bersama-sama beradaptasi, bersama-sama memahami, kalau boleh kita katakan status dan status quo pelayanan kita itu akan semakin bagus, semakin mudah. Presiden Soekarno itu pernah mengatakan dengan amat jelas, pertama adalah berilah saya 10 orang muda yang punya semangat juang bagus, maka saya akan menggoncangkan Indonesia. Bukannya berilah saya 10 tentara, tidak, 10 orang muda yang potensial, saya akan menggoncangkan Indonesia. Dan sebelum beliau mundur sebagai presiden, dia memang juga mengungkapkan semangat yang seperti menjadi tema kita, keep our legacy. Kepadamu kutitipkan Indonesia ini. Mungkin ini juga
bersama. Itu mengatakan bahwa kepada kalian semua orang-orang muda kami titipkan Yayasan Sapirius dengan segala seluk-beluk dan perjuangannya, untuk menyadari bahwa menyelenggarakan pendidikan zaman sekarang itu tidak mudah. Betul, tidak mudah. Mengapa? Karena satu, peraturan pemerintah itu begitu banyak yang mengatur dan mengikat kita, dan itu semua harus diperhatikan dan diperhitungkan. Kedua, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, apalagi sekolahnya, makin banyak, kualitasnya juga makin bagus di semua sektor dan semua tempat. Oleh karena itu, sekedar berbagi cerita, sekitar 3 tahunan yang lalu, sekolah Yosudarso Metro, kepala sekolahnya dengan berbagai perangkatnya itu datang ke Keuskupan, dan kemudian dia ingin bertemu dengan saya. Kebetulan juga Bapak Uskup nggak ada. Kemudian mereka setelah dipersilakan duduk, seperti bingung mau ngomong apa dan dari mana. Kemudian ya model saya, supaya tidak buang-buang waktu banyak, kemudian saya mengatakan, kalian itu datang kan sebenarnya mau minta izin dan sekaligus minta dukungan untuk keberadaan sekolah Yosudarso Metro kan? Orang mau tahu, ya mau apa lagi kalian datang kan? Enggak itu kan? Maka kemudian saya bilang begini, satu, ingatlah visi, misi, dan spirit Keuskupan. 3 tahun yang lalu itu kan kita termasuk semangat untuk mensukseskan persembahan anak sulung, dan termasuk aku, ya masih ingat ya. Maka kemudian saya bilang bahwa Keuskupan kita itu mempunyai semangat yang berkali-kali dikatakan oleh Bapak Uskup Harun, dan saya harap ini akan berlaku sepanjang zaman, karena yayasan pendidikan itu tidak pernah akan mengenal titik mati kecuali kebangetan. Ya, jadi kalau kita punya yayasan sampai mati itu namanya kebangetan gitu. Ya, gitu. Maka saya bilang bahwa lihatlah semangat atau apa yang dititipkan oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup itu merumuskan dengan nama sederhana, jangan sampai ada orang muda Katolik di Keuskupan Tanjung Karang ini yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Semua masih ingat itu ya? Jadi bukan sekolah, bukan. Jangan sampai ada orang muda Katolik di Keuskupan ini yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Artinya jangan sampai ada orang-orang muda Katolik yang tidak kuliah. Supaya bisa kuliah, syaratnya apa? Lulus SMA. Harus dia melewati lembaga pendidikan menengah ke atas yang baik. Bukan pertama-tama duitnya ada tapi ininya tidak nyangkut, ya juga sama. Tidak boleh kuliah kalau cuma lulus SD, ya jelas kan? Maka pertama-tama dia harus melewati lembaga pendidikan atau pelayanan pendidikan dari dasar, menengah sampai ke atas dengan baik. Makin adalah tugas kita bersama. Maka kemudian saya mengatakan kepada Romo Joni dan teman-temannya, berangkat dari situ, maka pertama, Yosudarso harus tetap maju. Jangan pernah mundur atau mengendorkan semangat juang kalian hanya karena merasa tidak enak dengan sesama lembaga pendidikan, contohnya Sapirius. Kaget dengan? Enggak, harusnya enggak. Karena memang harus begitu. Jadi kalau mau maju jangan pernah mengendorkan daya juang. Maka kedua, saya bilang,
Yang penting jangan pernah membuat promosi negatif. Promosi negatif itu seperti kampanye black campaign, ya. Jadi dengan cara memojokkan, menjelek-jelekan lembaga pendidikan yang lain. Maka fairness, berjuang secara fair, itu adalah bagian yang harus kita perjuangkan. Maka bersainglah secara sehat, majulah. Kalau kamu ingin mendapatkan murid yang baik, maka silakan tunjukkan keunggulanmu, kelebihanmu. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kamu promosi, semua harus masuk ke Yos. Maka kalau ini diputar nanti silakan ganti Saberius. Tetapi kita harus mendorong orang-orang muda ini supaya carilah pendidikan sebaik mungkin yang kamu bisa jangkau. Boleh di Saberius, boleh di Fransiskus, boleh di Yos, bahkan juga boleh di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang kamu anggap memang visible dan reasonable. Maka berangkat dari ini saja, kalau seandainya menjadi bahan refleksi, lembaga pendidikan Yayasan Saberius Tanjung Karang, silakan maju terus, bersaing dengan baik. Jangan pernah dengan cara menjelekkan yang lain, karena itu bukan caranya. Lihat saja sekarang kampanye Capres dan Cawapres, tak kala ada yang menjelekkan lawannya, apakah masyarakat bangga? Tidak. Apakah masyarakat bersyukur? Tidak. Apakah masyarakat menghargai tokoh yang menjelekkan itu? Tidak. Ini adalah sebuah cermin bagi kita semua di lembaga Saberius ini. Maka sekali lagi perwisiat, selamat kepada Romo Sutris dengan jajarannya, kepada orang-orang muda, silakan bersaing. Dan kalau seandainya kita ingin maju, di depan masih banyak, maka pakailah semua lembaga pendidikan tetangga kita menjadi cermin untuk belajar, untuk melihat bahwa mengapa sekolah itu banyak peserta didiknya. Kalau tadi Romo Sutris mengatakan jumlah peserta didik makin turun, mengapa kok mereka banyak? Lihat saja apa yang mereka lakukan, kok mereka bisa mendapat peserta didik lebih banyak. Kalau kita menemukan, kemudian kita ulang dan kemudian kita mencoba untuk mengemas pelayanan kita dalam dunia pendidikan ini, moga-moga akhirnya ke depan kita bisa juga akhirnya bisa memberikan layanan lebih baik. Yang jelas, membuat brand sebuah pelayanan pendidikan itu terpercaya itu tidak mudah. Ini perlu biaya tinggi dan perlu waktu yang panjang. Maka kalau Saberius sekarang mandiri sudah 40 tahun, eksis sudah lebih dari 95 tahun, saya harap ini sudah menjadi kesempatan atau waktu yang panjang, yang matang untuk menemukan kalau boleh saya katakan titik-titik strategis ini, supaya akhirnya ke depan kita bisa saling kuat bergandengan tangan satu dengan yang lain. Terakhir, orang-orang muda itu biasanya sudah begitu jauh dengan para perintis. Mungkin bisa refleksikan nanti yang muda-muda. Maka biasanya fokusnya, ini jujur-jujuran saja ya, biasanya fokusnya itu adalah kerja untuk dapat upah. Iya kan? Ya, terima kasih atas kejujurannya. Enggak salah, betul itu. Kerja untuk kesejahteraan itu enggak salah. Tetapi yang perlu disadari bahwa seperti orang yang tani, kalau ingin panen banyak, caranya apa? Bukan hanya kerja keras, kerja cerdas. Jangan lupa itu. Kerja keras tapi bodoh nggak menghasilkan. Maka harus pinter-pinter memanage. Kalau lahannya tidak tambah, berarti cara menanamnya yang harus diubah.
jumlah titik tanam yang harus ditambah, mutu yang harus diperjuangkan supaya akhirnya memang yang ditanam itu bermutu bagus dan menghasilkan buah melimpah masing-masing. Maka keliru kalau nanti saudara-saudari yang muda seolah-olah Satirus ini adalah pohon yang cukup ditumbuhi, nanti kalau musim panen diambil buahnya, kalau sudah habis buahnya ditinggal tunggu tahun depan lagi kalau